Babak keempat ini kita masuki pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun itu? Runtuhlah Kesultanan Utsmani Turki yang merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara umat Islam yang terakhir. Dan sesudah itu kita sudah tidak dinaungi lagi oleh sebuah tatanan yang benar-benar mengembalikan urusan hanya kepada kitabullah wa sunnah an-nabawiyah. Ya, masuklah kita ke babak keempat. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan kita umat Islam. Allah serahkan kepada Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society. Masyarakat Yahudi Nasrani, mereka mimpin kita sekarang. Itu realita, Pak. Jangan berpura-pura mengatakan, oh enggak gitu Ustadz. Ya, maaf kalau Anda masih mengatakan begitu, Anda ngimpi. Ya, kita dalam kepemimpinan Yahudi Nasrani hari ini. Ya, masyarakat Yahudi Nasrani ini ternyata diterangkan oleh Allah Ta'ala memiliki karakteristik sebagai masyarakat bangsa Rum. Ya, Rum itu Romawi, Pak. Dan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7 Allah terangkan karakteristik dasar dari masyarakat Rum ini. Kata Allah Ta'ala di ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bangsa Rum itu hanya mengetahui, memahami, mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material dari urusan dunia saja. Sedangkan tentang akhirat mereka lalai. They don't understand anything about the hereafter. Mereka nggak paham apapun tentang akhirat, Pak. Nggak paham mereka sama sekali. Kenapa? They don't understand. Mereka nggak ngerti, nggak meyakini, nggak mengimani. Nah, itu yang mimpin kita hari ini, Pak. Yang mimpin kita hari ini luar biasa mengertinya tentang urusan dunia, tetapi soal akhirat they don't know nothing. Nggak ngerti mereka. Ya, kita yang ngerti, Pak. Tinggal masalahnya setelah ngerti, mau nggak kita mengimani, mau nggak kita la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadapnya. Makanya syarat pertama orang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat awal itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, Pak. Urusan akhir itu urusan gaib, Pak. Urusan kematian itu urusan gaib, urusan hari berbangkit urusan gaib, urusan Nabi Muhammad SAW nanti menawarkan kita air minum dari air telaganya itu urusan gaib, Pak. Kalau nggak punya keimanan kepada itu, nggak bisa dikatakan orang bertakwa. Nah, akibatnya karena Allah takdirkan Yahudi Nasrani mimpin dunia, nggak lagi umat Islam mimpin dunia. Akibatnya manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Ya. Dan kita hidup di dalam sistem kafir syirik ini belum lama, Pak. Belum ada 100 tahun, Pak. Belum ada. Tadi sudah saya katakan tahunnya tahun berapa? 1342 Hijriah. Kita sekarang 1441. Nanti nih 1 Muharram persis 100 tahun. Umur kita hidup di bawah naungan sistem kafir syirik. Kalau pakai kalender Masehi masih lama lagi. 2024 nanti baru kita masuk ke dalam ya 100 tahun hitungan kalender Masehi. Karena 1924 dahulu terjadi keruntuhan sistem Islam itu, sistem iman, sistem tauhid itu. Ya. Tapi nggak perlu waktu lama, Pak. Nggak sampai 100 tahun saja sudah dahsyat kerusakan yang ditimbulkannya. Sudah dahsyat sekali. Ya, sementara kita memimpin, Pak, 1342 tahun. Jadi sebenarnya sudah tertanam nilai-nilai ini lama sekali, Pak. Makanya aneh kalau sudah tertanam sekian lama, tiba-tiba hanya dalam tempo nggak ada 100 tahun kita termasuk yang mencontohkan. Yuk rame-rame kita tinggalin aja Islam. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ya, memang berat ini, sistem ini berat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini, mereka dalam merancang, membangun dan mengokohkan sistem kafir syirik ini, mereka kasih nama, Pak. Mereka perkenalkan sistem kafir syirik seperti apa yang mereka ingin wujudkan, dan mereka perkenalkan dengan istilah bahasa Latin, Pak. Namanya Novus Ordo Seclorum. Ya.
Kalau Anda ingin tahu tulisan itu, lihatlah uang $1 Amerika Serikat. Di salah satu sisinya itu ada gambar lingkaran, di bawahnya ada tulisan The Great Seal. Seal itu stempel, Pak, materai. Great itu agung, sakral, mulia, ya. Jadi stempel yang mulia, gambarnya piramida terpotong bagian atasnya. Piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Di atas piramida itu ada segitiga, ya, yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka tulis di bawahnya tuh, Novus Ordo Seclorum. Di pita, pita tulisannya Novus Ordo Seclorum. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum maknanya apa? New world order, tatanan dunia baru, ya. Jadi mereka ingin merancang sebuah tatanan dunia baru di mana semua populasi dunia ini dimasukkan ke dalam keranjang piramida tunggal itu, yang ujung-ujungnya pimpinannya bersimbol mata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis di atasnya, ada pita lagi pada bagian atasnya, Anuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin. Ingin mengesankan bahwa ini urusannya terkait dengan Bible, gitulah, terkait dengan kitab suci, karena kitab suci pakai bahasa Latin kan. Itu juga keliru sebenarnya. Dulu Isa alaihissalam bukan pakai bahasa Latin, pakai bahasa Aramaik, ya kan. Nah, jadi apa artinya Anuit Queptis? Anuit Queptis artinya He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui, meridhoi, telah senang dengan our undertakings, upaya-upaya kami. Upaya apa, Pak? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia, sistem dunia yang seluruh aspek hidupnya online dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Itu yang mereka ingin arahkan kita, sadar tidak sadar menerimanya. Jadi dengan kata lain, sistem dunia modern sekarang ini kayak menggelar karpet merah penyambutan Al-Masih, the Messiah, sang juru selamat. Siapa dia? Ad-Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut serta menyambut kedatangan si Dajjal ini, yang padahal bagi kita Dajjal ini a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, kata Nabi SAW. Masa kita sambut, masa kita berikan karpet merah sama dia? Tidak. Kita siapkan senjata-senjata kita untuk menghadapi dia.